Hai, kembali lagi di channel Awan GC. Di video kali ini saya akan mereview drama Cina yang berjudul You Are My Glory. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa siapkan cemilannya ya. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita lanjut ke videonya. Keesokan harinya, Yutu mendatangi ruangan sekretaris. Yutu akan mendaftarkan pernikahannya. Di sini, sekretaris Wang terlihat aneh. Lalu dia bertanya apakah Yutu sudah berganti pacar, dan Yutu bilang kalau tidak ganti sama sekali. Dan akhirnya sambil bengong, sekretaris Wang menyerahkan formulir. Tak berselang lama, Yutu kembali dipanggil oleh gurunya. Dan saat sudah masuk ke ruangan, sang guru belum selesai bicara, Yutu sudah bilang kalau dia tidak ganti pacar. Lalu gurunya menjawab kalau dia tidak mau bertanya soal hal itu. Ternyata gurunya bertanya soal keuangan Yutu. Mungkin sang guru merasa aneh kenapa Yutu lebih memilih pernikahan massal dari kantornya. Kemudian di sini Yutu menjelaskan kalau ini semua adalah usulan dari Jingjing. Dan dia juga menceritakan maksud mereka untuk memilih nikah massal. Yutu juga bilang tentang rahasia pernikahan yang akan mereka lakukan, dan sebenarnya pernikahan di tempat Yutu bekerja tidak bisa dirahasiakan sebab acaranya akan diadakan di hotel sekitarnya juga. Dan Yutu juga sudah menjelaskan semua itu pada Jingjing. Kalau kemungkinan ada hal buruk terjadi, mungkin mereka berdua tidak akan melakukan sebuah pesta pernikahan, akan tetapi Jingjing tidak keberatan. Dan kalau ada media, mereka akan melarikan diri. Di sini sempat-sempatnya Jingjing mengerjai Yutu. Jingjing ingin Yutu menggendong dirinya saat berlari. Bahkan Jingjing juga berpikir kalau dirinya mau menggunakan gaun yang beratnya 50 kilo. Kemudian Yutu langsung mencium Jingjing dan melakukan negosiasi perihal berat gaun Jingjing. Lalu Yutu bilang soal ide itu di depan Guru Zhang, dan Guru Zhang sampai berteriak. Lalu dia bilang kalau ini sebuah pernikahan, bukan perang gerilya. Yutu hanya tersenyum dan menenangkan Guru Zhang. Di sini Guru Zhang merasa kalau dirinya dijebak, tapi meskipun demikian Guru Zhang tetap mendukung dan mensupport Yutu. Dia juga minta pada Yutu untuk menjaga Jingjing dengan baik-baik. Selanjutnya beberapa waktu berlalu, para orang tua datang bersama ke tempat pernikahan massal itu. Dan sementara para pengantin sedang dirias, dan di sini Yutu dan Jingjing duduk membelakangi para pengantin lainnya supaya tidak ketahuan, sebab kerahasiaan mereka benar-benar dijaga dengan baik. Bahkan para panitia sempat kaget sebab baru diberitahu tentang mereka berdua. Akan tetapi tiba-tiba saja terjadi masalah kalau tim make up yang mereka sewa mengalami kecelakaan. Di sini panitia acara menjadi sangat bingung, dan beruntungnya Jingjing membawa tim make up pribadi dan menawarkan bantuannya. Lalu ada salah satu insinyur yang melihat Yutu, dan dia langsung heboh memberitahu pasangannya tentang Jingjing. Kemudian Yutu menghampiri Jingjing dan mengajak Jingjing untuk kabur. Yutu bilang pada Jingjing kalau ada kenalan yang mengetahui jika Jingjing adalah seorang selebriti, dan mereka berdua pun kabur dari ruangan tersebut. Tapi di sini Jingjing kembali bertanya apakah yakin kalau mereka harus kabur. Lalu Yutu bilang tidak, Yutu hanya sedikit gugup. Makanya Yutu mengajak Jingjing untuk berlatih sekali lagi. Dan saat Yutu dan Jingjing tiba di sebuah ruangan pesta pernikahan, Yutu membuka pintunya. Jingjing terlihat sangat kaget saat melihat ruangan yang begitu sangat indah ini, dan tanpa ragu Jingjing langsung masuk ke dalam ruangan tersebut. Jingjing begitu saja
sangat penasaran kenapa tempat yang Jingjing injak bisa berubah warna. Lalu Yutu menjawab kalau dia masuk di grup desain. Jadi Yutu sedikit tahu tentang rencana para staf relawan pernikahan, tetapi tempat pijakan itu memang sengaja dibuat sendiri oleh Yutu. Akan tetapi Jingjing merasa tidak percaya sebab menurutnya saat dia merencanakan pernikahan, Yutu masih tidak memiliki sebuah ide apapun. Kemudian Yutu meminta pada Jingjing untuk mendekat pada dirinya karena mereka berdua harus belajar jalan ke altar, dan mereka berdua berjalan dengan sangat romantis dan menikmati setiap langkah demi langkah. Satu tahap lagi mereka berdua akan menjadi pasangan suami istri. Lalu di sini Yutu bilang kalau Guru Zhang akan menjadi saksi pernikahan mereka. Setelah itu acara pernikahan pun dimulai. Mereka berdua berdampingan dengan para pengantin lainnya dan Guru Zhang yang memimpin acara tersebut. Mereka berdua saling berhadapan saat menukar cincin dan mengucap sumpah setia sehidup semati. Dan di saat terakhir Yutu bilang kalau dia sangat mencintai Jingjing. Saat mereka sudah sah menjadi suami istri, di sini Yutu langsung mencium Jingjing dengan sangat romantis, dan tak butuh waktu lama berita tentang pernikahan Jingjing pun tersebar di sosial media. Para fans mengucapkan selamat pada Jingjing. Semua merasa kalau Jingjing adalah salah satu selebriti yang low profile. Bahkan Jingjing mau menikah secara massal, dan di internet sangat heboh tentang suami Jingjing yang seorang ilmuwan. Ternyata postingan ini bisa heboh karena Jingjing sendiri secara pribadi menyebarkan berita pernikahannya di Weibo, dan dia juga meminta pada Yutu untuk memposting di Weibo Jingjing dengan caption "Aku juga mencintaimu". Saat itu Jingjing sedang syuting drama tentang perselingkuhan, dan setelah selesai dia istirahat bersama manajer Ling dan asisten Zhu sambil membicarakan drama yang akan dia ambil setelah ini. Akan tetapi dia mendadak ingin cuti lebih lama agar bisa bersama dengan suaminya sebab sudah lama mereka disibukkan dengan kesibukan masing-masing. Lagi pula Jingjing dan Yutu memang sudah berencana ingin mempunyai seorang anak. Tak berselang lama Yutu tiba-tiba menelponnya. Dia menceritakan kejadian lucu di kantin sebab ada dua orang gadis muda yang menggosipkannya sebab pemasang wallpaper seorang selebriti di ponselnya, dan karena hal ini membuat Yutu harus menjelaskan kalau selebriti itu adalah istrinya. Demi membuat semua orang percaya kalau Jingjing memanglah istrinya, Yutu akhirnya meminta pada Jingjing untuk pergi berkunjung ke pangkalan tempat Yutu bekerja sekaligus menyaksikan peluncuran roket. Jingjing langsung kegirangan mendengar hal ini. Selanjutnya Jingjing sudah berada di bandara dan siap untuk menuju ke kantor Yutu. Bahkan Jingjing sudah akrab dengan para anggota keluarga rekan kerja Yutu sebab sering berkomunikasi dengan mereka lewat chat grup. Tak berselang lama setibanya mereka di pangkalan, di sana terlihat Yutu yang sudah menunggu kedatangan Jingjing, dan tanpa memperdulikan petugas keamanan yang memperhatikan mereka, Jingjing langsung memeluk Yutu. Kemudian Yutu membawa mobil wisata untuk mengajak Jingjing berkeliling. Akan tetapi di sini Jingjing bertanya apakah di wilayah itu terdapat CCTV, dan Yutu langsung menghentikan mobilnya kemudian mencium Jingjing sebab Yutu sudah sangat paham dengan maksud pertanyaan Jingjing tersebut. Pada scene yang berbeda, mereka berdua sudah tiba di hotel. Yutu meminta pada Jingjing untuk istirahat dulu dan Yutu akan pergi untuk rapat. Akan tetapi Yutu dan Jingjing masih bercanda perihal tempat tidur. Lalu Yutu menarik badan Jingjing dan mereka berdua jatuh di atas kasur. Di sini Jingjing bilang kalau dia ada janji dengan Profesor Zhao. Kemudian Yutu mengantar Jingjing, dan seperti biasa Yutu dan Jingjing selalu menjadi pusat perhatian sebab Yutu adalah kepala ilmuwan yang dikagumi oleh para wanita di sana, dan ditambah lagi Jingjing adalah seorang selebriti yang sangat cantik. Kehadiran Jingjing begitu sangat disambut oleh rekan kerja Yutu. Di sisi lain Yutu sedang rapat dengan rekan kerjanya. Di sini mereka sedang membahas tentang peluncuran roket yang akan mereka lakukan. Selanjutnya setelah selesai rapat Yutu kembali ke kamarnya. Mereka berdua berbincang-bincang sejenak
anak. Yutu merasa tidak enak sebab dia tidak bisa menemani istri tercintanya ini. Akan tetapi Jingjing tidak masalah sebab liburan kali ini Jingjing ingin memanfaatkannya dengan istirahat dan tidur. Dia juga akan menemani beberapa profesor di sana yang merasa bosan. Jadi Jingjing akan menikmati hari-harinya dengan berjalan-jalan dengan profesor lain. Keesokan harinya Jingjing mengajak para anggota keluarga yang lain untuk jalan-jalan bersamanya supaya mereka tidak bosan saat berada di sana, dan akhirnya mereka bersenang-senang menghabiskan waktu bersama. Di sisi lain, para suami dan istri mereka sedang sibuk bekerja. Malam harinya Yutu dan Jingjing sedang bersiap-siap untuk istirahat. Lalu Jingjing bertanya tentang Li yang selalu murung. Jingjing merasa kalau Li selalu murung saat pergi jalan-jalan, tapi Yutu juga tidak bisa membantu apapun sebab itu sudah resiko saat mereka memutuskan untuk menjadi pasangan seorang insinyur. Suami atau istri mereka yang menjadi peneliti ilmiah, mereka akan disibukkan dengan pekerjaan mereka, bahkan mereka tidak ada waktu untuk pasangan mereka. Di sini Yutu bilang kalau Yutu tidak bisa memaksa pasangan mereka untuk berkorban, dan Jingjing pun mengerti apa maksud Yutu. Akan tetapi Jingjing adalah salah satu istri yang sangat pengertian dengan kesibukan sang suami. Kemudian tak berselang lama Yutu tertidur. Lalu Jingjing mematikan lampu. Jingjing memperhatikan Yutu dengan seksama. Jingjing tertidur sambil memeluk Yutu. Tapi saat tengah malam Jingjing terbangun. Jingjing mendapati Yutu berdiri di atas balkon sambil menatap ke tempat peluncuran roket, dan Yutu terlihat gelisah tetapi juga penuh harap. Dan saat itu Yutu pergi sangat pagi. Dia sengaja membiarkan Jingjing tertidur lebih lama dan mematikan alarmnya. Yutu bahkan tidak mengecup Jingjing supaya Jingjing tidak terbangun. Akhirnya Jingjing masih terlelap. Yutu dan seluruh timnya sibuk dengan berbagai kegiatan persiapan peluncuran. Orang-orang di seluruh negeri berbondong-bondong datang ke Hainan untuk menyaksikan peluncuran roket Dewa Pencarian dari dekat. Semua orang benar-benar terlihat antusias mengingat ini adalah satelit detektor sistem tata surya pertama negara mereka. Selanjutnya Jingjing baru bangun dari tidurnya. Di sini Jingjing sadar kalau Yutu mematikan alarm di ponselnya. Lalu tak berselang lama Jingjing pun berkumpul dengan beberapa profesor yang memang pasangan dari para karyawan yang bekerja untuk peluncuran roket itu, dan mereka semua diarahkan ke lokasi di mana mereka bisa melihat dengan jelas peluncuran roket itu. Di sini rombongan Jingjing telah memasuki ruangan dan mereka semua banyak mengobrol tentang pasangannya masing-masing, di mana mereka yang harus siap menjadi pasangan insinyur yang sangat susah untuk saling berkomunikasi, apalagi kalau mereka sudah pergi untuk dinas. Bahkan mereka hanya bisa mengobrol 1 bulan sekali saja. Tak lama kemudian para tim untuk peluncuran roketnya pun tiba di lokasi. Terlihat Yutu dan beberapa rekan kerjanya masuk ke dalam ruangan. Jingjing bisa melihat secara jelas muka Yutu. Yutu dan rekan kerjanya bersiap dan menduduki kursi masing-masing. Tak berselang lama tiba-tiba petugas Zhang memberitahukan kalau mereka tidak bisa menonton peluncuran roket dari ruangan ini, dan mereka semua akhirnya diarahkan ke lokasi lain. Lalu Jingjing dan yang lainnya pun berjalan untuk keluar. Di sini Jingjing teringat masa SMA-nya. Jingjing adalah salah satu orang yang sangat yakin kalau suatu saat nanti Yutu akan menjadi seorang insinyur antariksa yang sangat luar biasa. Jingjing bisa yakin sebab tahu seberapa besar perjuangan Yutu untuk mencapai cita-citanya, dan beberapa menit sebelum peluncuran ratusan atau mungkin ribuan orang sudah menanti dengan antusias di berbagai tempat terbaik untuk menyaksikan peluncuran roket tersebut. Bahkan mereka yang berada di luar kota atau luar negeri juga turut antusias dan merasa bangga menanti-nantikan peluncuran tersebut, termasuk Guangzai yang menyaksikan peluncuran tersebut dari tempat lain. Dan beberapa detik sebelum peluncuran, semua orang dengan kompak melakukan hitungan mundur sampai akhirnya roket tersebut berhasil diluncurkan. Di sini semua orang sontak bersorak
dan bersuka cita dengan penuh kebanggaan, kecuali para insinyur yang masih gugup sampai akhirnya satelit tersebut dinyatakan mengangkasa dengan lancar dan normal. Baru saat itulah para profesor bersorak begitu sangat meriah akan kesuksesan mereka dan saling mengucap selamat pada satu sama lain. Tak berselang lama mereka langsung berfoto-foto bersama. Di sini juga terlihat Xiaohu sedang diwawancarai oleh wartawan. Li yang awalnya murung akhirnya dia menonton wawancara Xiaohu. Dia terlihat terharu melihat wawancara suaminya. Tak berselang lama Jingjing mengajak mereka semua untuk menuju ke kantor para pasangan mereka. Satu persatu suami atau istri dari para keluarga pun keluar. Intinya di sini mereka menjemput keluarga masing-masing. Xiaohu pun keluar. Di sini Li merasa sangat canggung dan Jingjing yang sangat pintar, dia berusaha mencairkan suasana di antara mereka berdua. Jingjing bilang kalau Xiaohu menulis sebuah surat permintaan maaf berkali-kali dan Li yang mendengar hal itu bilang kalau tidak perlu meminta maaf sebab tidak ada yang salah, memang dirinya lah yang harus berpikir lagi. Lalu dia bilang kalau akan membicarakan ini di rumah dan terlihat mereka berdua sudah berbaikan lagi. Lalu Jingjing bilang kalau dia melihat Yutu dan meminta mereka berdua untuk segera pergi. Akhirnya Yutu pun keluar. Jingjing berusaha bersembunyi saat melihat Yutu keluar. Jingjing mengaktifkan sinyal di ponselnya, tapi dia melihat Yutu bukan menelpon dirinya. Jingjing mendengar pembicaraan Yutu. Tak berselang lama, dengan berlinang air mata penuh haru, Yutu menelpon Jingjing. Dia teringat beberapa tahun yang lalu Jingjing pernah bilang pada Yutu kalau kau adalah kelinci yang telah melihat banyak bintang, dan ya, hari ini Yutu benar-benar melihat banyak bintang. Yutu pun sangat berterima kasih pada Jingjing dan Jingjing sangat terharu mendengar semua ini. Alhasil Yutu yang melihat Jingjing di belakangnya langsung memeluk Jingjing dengan sangat erat. Yutu juga meminta maaf sebab telah banyak menyulitkan Jingjing selama beberapa tahun ini. Jingjing tentu saja tidak pernah mempermasalahkan tentang hal itu. Jingjing bahkan sangat bangga pada Yutu dan mendengar hal itu membuat Yutu memeluk Jingjing semakin erat dan penuh haru. Dan akhirnya Yutu mengajak Jingjing pergi untuk merayakan kesuksesan mereka. Dan cerita ini berakhir dengan happy ending ya guys. Di sini Yutu dan Jingjing hidup bahagia setelah pernikahan mereka. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video saya. See you the next video. Bye bye.